Ya, selamat sore sahabat, teman-teman sedulur. Sore ini kita cek pare ya. Tanaman pare kita ini umur sekitar berapa hari ya? 10 40 hari ya. 40 hari setelah tanam biji. Inilah penampakan pare kita yang berumur sekitar 40 hari setelah tanam biji. Dan ini lahan bekas gambas dulunya. Ini dulu kita tanami gambas di bagian tengah sini ya. Ini tidak kita rubah bedengannya, hanya kita lubang. Baru kita kasih pupuk dasar kembali. Kemudian kita diamkan beberapa minggu kemarin ya, seminggu atau 2 minggu. Sembari menunggu hujan, baru kita tanam kembali dengan metode tanam biji ya. Jadi 40 hari ini setelah tanam biji. Dan ini kita belum melakukan pemetikan ya. Masih mulai belajar buah ya. Dan kita melakukan semi rempel. Jadi tidak semua kita rempel. Tunas air yang di bagian bawah kita rempel tapi tidak sampai atas ya. Memang kita khawatir kalau sampai kita rempel semua, para atas ini tidak kuat karena para bekas gambas semalam. Kita khawatir nggak kuat nahan beban nantinya. Jadi kita maksimalkan di sulur-sulur atau tunas-tunas airing di tengah, sehingga dia bisa merambat ke bagian bawah ya, ke samping. Buahnya mulai banyak tapi ya buah bawah ya. Ya gitu. Yang sudah saya pernah alami, buah bawah ini kurang maksimal dalam bentuk dan besarnya. Buah bawah ini cenderung lebih pendek dia, tidak terlalu panjang. Ini kita jadwalkan kita panen nanti di hari-hari Kamis ya. Kamis kita akan melakukan pemetikan pertama. Ya, kita petik yang besar-besar saja sih. Yang buah-buah pertama itu, karena dengan cuaca ataupun curah hujan yang tinggi seperti ini, tanaman-tanaman sulur air seperti ini tuh akan lebih cepat besar ya. Nah, ini sebetulnya sudah bisa kita panen, karena buah bawah ini memang sebeginilah maksimalnya. Kalau kita biarkan terus sampai dianya 2 atau 3 hari lagi, berpotensi akan kuning dan juga buahnya akan mudah lembek. Berpengaruh juga dengan bobotnya ya, semakin berkurang. Inilah penampakan tanamannya. Sejauh ini masih cukup baik ya. Belum ada serangan-serangan hama
karena sebetulnya hama udah kita kendalikan juga sebelumnya, tapi belum ada memang terkena fusarium, layu. Alhamdulillahnya belum ada. Ya, semoga untuk kedepannya selalu bisa terkendali ya dari fusarium dan hama-hamanya yang biasanya tanaman paria ini lebih ke arah pengendalian lalat buah ya, yang terbilang termasuk sulit lah, nggak sulit-sulit kali tapi merepotkan. Para ini kita nggak terlalu tinggi, sekitar 170. Sebetulnya untuk ideal pari ini di 200 cm atau 2 meter. Jadi dengan tekanan atau bobot nantinya yang akan dibawa pari itu, dia akan turun sebanyak 20 cm. Jadi para itu tetap 180 cm. Kita ini terkesan rendah, atas 70. Hamba khawatir nanti kalau buahnya sudah penuh di atas akan turun sampai ke 1,5 meter. Nah, itu akan mempersulit kita dalam perawatan dan pemanenan nantinya. Ini sebagai edukasi dan pembelajaran untuk teman-teman yang mau menanam paria, diupayakan dalam pembuatan lanjaran ataupun para idealkan aja dari permukaan tanah itu setinggi seminimalnya itu 1,9 ataupun 2 meter. Sehingga ketika nanti tanaman itu naik di atas dan buah itu sudah di atas semua, dan bobot tanaman ataupun buah pari itu menekan ke bawah, nggak terlalu rendah nantinya, sehingga nggak mempersulit kita dalam perawatan dan pemanenannya. Sore ini kita hanya khusus pengecekan, karena semalam sore kita sudah melakukan penyepraian nutrisi. Kita di sore hari ini hanya mau mengecek aja kondisinya seperti apa, apakah ada hama yang menyerang, sebelum terlambat agar bisa segera ditangani. Tapi alhamdulillah sejauh ini masih aman ya, terkendali. Hama-hama itu belum ada penyerangan, karena memang udah hampir seminggu tidak dispray hama. Kemarin hanya penyampaian nutrisi untuk memaksimalkan buah. Oh, ini ternyata ada beberapa hama juga, ada hama wereng ya, walang sangit. Ini pun sangat berbahaya ya untuk tanaman pare, karena walaupun dia hanya diam di buah ataupun di tanamannya, di daun, dia itu menghisap. Nanti semakin lama tanaman pari ini akan bintik-bintik. Satu dua yang kita jumpai di tanaman pari itu adalah awal ya, biasanya awal 1-2. Kalau nampak seperti itu sudahan, alangkah baiknya cepat segera ditangani. Kalau tidak, dalam waktu 2 atau 3 hari, yakinlah pasti akan muncul ya kawan-kawan yang lain dan semakin banyak. Dan itu akan nanti semakin sulit dalam penanganannya.
Dan dalam penanganan untuk walang sangit ini atau wereng ini itu terbilang mudah ya. Biasanya saya menggunakan bahan insektisida bahan aktif fipronil. Yang saya gunakan biasanya itu Bespidor ya, Bespidor. Kemudian saya mix dengan balistik ataupun Bespidor, salah saya keliru ya. Bespidor, imidacloprid. Saya sharing dengan fipronil. Fipronil itu biasanya dari balistik ya. Nah itulah, saya pun kurang ingat ya. Nah, yang kita harapkan nantinya semua tanaman itu atau buahnya itu akan kita arahkan ke atas ini ya. Seperti ini contohnya. Ini bakal buahnya mulai muncul, mulai banyak. Makanya kita harapkan di atas ini pertama untuk memaksimalkan sulur-sulur itu supaya dianya leluasa terkena sinar matahari. Kemudian buah itu pun mudah nanti waktu masa pemanenan karena di atas. Memang terlihat cantik kok di atas ini. Dan lebih enak dalam perawatan. Tapi pun memang cukup merepotkan ya. Dalam pembuatan para itu sangat merepotkan lah. Tidak gampang. Butuh waktu yang lumayan memakan waktu lah dan biaya. Tapi itu sebanding dengan hasil nanti yang akan kita peroleh. Yakinlah. Karena kita taruh di atas para hasil itu akan lebih baik dibanding dengan yang tidak dipara-parai ataupun hanya dibuahkan di bawah saja. Karena dengan dipara-para gini, tunas air, cabang-cabang dan tunas-tunas baru itu leluasa untuk mencari areal. Sirkulasi udaranya lancar. Kemudian sinar matahari pun merata. Sehingga proses fotosintesis pada tanaman itu berjalan dengan baik. Menyebabkan pertumbuhan juga produktivitas tanaman pun semakin meningkat. Baiklah, sekian updatean kita sore hari ini. Kita akan update dalam 2 hari ke depan. Semoga dalam 2 hari ke depan kita bisa panen dengan hasil yang cukup baik ya. Baiklah, sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.